Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Rehan dengan NPM 2208 10152. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang tugas UTS saya, yaitu analisis kebutuhan, mereview paper. Judul paper yang saya ambil yaitu rancang bangun sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan berbiaya rendah berbasis IoT. Oke, di sini ringkasan yang menjelaskan isi dari makalah tersebut, yaitu makalah ini membahas perancangan dan pembangunan sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan yang berbiaya rendah dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT). Fokus utama dari penelitian ini adalah pengukuran kadar gas karbon monoksida (CO) menggunakan sensor MQ7 serta pengukuran temperatur dan kelembapan relatif menggunakan sensor DHT22. Oke, untuk komponen sistemnya, pertama yaitu sensor CO MQ7 untuk mengukur kadar karbon monoksida, sensor DHT22 untuk mengukur temperatur dan kelembapan relatif, mikrokontroller ESP8266 sebagai pengendali atau sebagai remote. Dashboard monitoring dibangun menggunakan bahasa pemrograman Golang dan Grafana untuk menampilkan data secara real time. Hasil pengujian kadar CO rata-rata di dalam ruangan mencapai 11 ppm, sedikit melebihi batas yang ditetapkan oleh Permenkes. Temperatur rata-rata tercatat 25,7 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 65%, yang menunjukkan kondisi nyaman optimal meskipun kelembapan lebih tinggi dari rekomendasi. Tingkat akurasi sensor DHT22 mencapai 99,42%. Sistem menunjukkan tingkat paket loss yang rendah, yaitu 0,83%, yang menunjukkan kinerja pengiriman data yang baik. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya pemantauan kualitas udara dalam ruangan untuk kesehatan masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19. Sistem yang dirancang dapat memberikan data yang akurat dan real time, yang sangat berguna untuk menjaga kualitas udara dan ruangan. Lanjut untuk penjelasan mengenai bagian mana yang saya pelajari dari paper tersebut dan dapat mendukung judul skripsi yang sudah saya tentukan. Pertama yaitu perancangan sistem. Makalah ini menjelaskan proses perancangan sistem pemantauan kualitas udara dalam ruangan yang menggunakan teknologi IoT yang sangat relevan dengan skripsi saya. Berfokus pada implementasi sistem pendeteksi polusi udara, saya dapat mengadopsi metodologi perancangan yang dijelaskan, termasuk pemilihan komponen dan arsitektur sistem. Sensor yang digunakan, penelitian ini menggunakan sensor MQ7 untuk mengukur kadar karbon monoksida dan sensor DHT22 untuk temperatur dan kelembapan. Dalam skripsi saya dapat memilih sensor yang sesuai dengan mendeteksi polusi udara di area perumahan, mirip dengan pendekatan yang diambil dalam makalah ini. Sensor MQ7 misalnya sangat cocok untuk mendeteksi gas CO yang berbahaya. Dashboard monitoring. Makalah ini membahas pengembangan dashboard monitoring menggunakan bahasa pemrograman Golang dan Grafana untuk menampilkan data secara real time. Saya dapat menerapkan konsep ini dalam skripsi saya untuk menyajikan data kualitas udara yang diukur, sehingga pengguna dapat memantau kondisi udara secara langsung. Ini dapat meningkatkan interaktivitas dan kegunaan sistem yang saya rancang. Lanjut untuk akurasi dan kinerja sistem. Hasil pengujian dalam makalah menunjukkan tingkat akurasi sensor yang tinggi, dengan sensor DHT22 mencapai 99,42% dan paket loss system yang rendah 0,83%. Ini memberikan referensi penting untuk memastikan bahwa sistem yang saya rancang juga memiliki kinerja yang optimal dan dapat diandalkan dalam mendeteksi polusi udara. Saya dapat menggunakan data ini untuk membandingkan kinerja sistem saya dengan sistem yang sudah ada. Lanjut untuk kualitas udara dan kesehatan. Makalah ini menekankan pentingnya pemantauan kualitas udara dalam ruangan untuk kesehatan masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19. Ini relevan dengan skripsi saya, yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kualitas udara di area perumahan dan dampak terhadap kesehatan penghuni. Selanjutnya yaitu pengukuran parameter kualitas udara. Penelitian ini mengukur kadar CO, temperatur, dan kelembapan relatif, yang semuanya merupakan parameter penting dalam menilai kualitas udara. Saya dapat menggunakan pendekatan serupa untuk menentukan parameter yang akan diukur dalam sistem, serta bagaimana cara mengolah dan menganalisis data tersebut.
Sekian presentasi terkait tugas UTS analisis kebutuhan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.